Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maulani Insira dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari biji, buah, dan bunga buah mentimun, fertilisasi, polinasi, dan juga perkecambahannya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, mentimun dengan nama Latin Cucumis sativus L, dikenal dengan nama lain timun atau dalam bahasa Sundanya bonteng ya, termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Penyebarannya di daerah tropis dan subtropis. Buah mentimun merupakan buah sejati tunggal, yang artinya satu bunga terdapat satu bakal buah, termasuk juga tipenya adalah tipe pepo. Nah, selanjutnya kita langsung ke morfologi dari bunga, buah, dan biji mentimun. Langsung saja disimak ya videonya. Pertama, kita langsung saja ke morfologi dari bunga buah mentimun. Dalam bunga mentimun tidak terdapat putik dan juga benang sari dalam satu bunga, melainkan mereka di dalam dua bunga. Makanya ada bunga jantan dan juga ada bunga betina. Perbedaannya, bunga jantan memiliki batang yang sangat pendek dibanding dengan bunga betina ya, bisa dilihat perbedaannya. Terus bunga betina mekar tunggal sendiri. Satu pertangkai bunga betina mengandung ovarium kecil gitu ya di tengahnya di sini yang akan menjadi buah nantinya gitu ya. Sedangkan di dalam bunga jantan tidak terdapat ya ovarium. Di dalam bunga timun terdapat dua jenis bunga. Yang pertama ada bunga betina dan juga ada bunga jantan. Nah, jadi di dalam satu bunga mentimun itu tidak terdapat benang dan putik sari dalam satu bunga, melainkan mereka berada di dalam bunga yang terpisah. Jadi penyerbukannya pun membutuhkan bantuan manusia atau membutuhkan bantuan dari hewan atau serangga gitu. Nah, perbedaannya bunga pada jantan memiliki batang yang lebih pendek daripada bunga yang betina. Ya, bisa kita lihat di sini. Lalu di dalam bunga jantan juga tidak terdapat ovarium yang nantinya akan bakal buah. Nah, sedangkan di dalam bunga betina terdapat ovarium yang terdapat di reseptakel atau dasar bunga ya. Yang ini kita bisa lihat di sini lonjong ya. Ini nantinya akan menjadi bakal buah mentimun. Lalu di sini terdapat duri-duri halus berwarna putih di dalam seluruh tubuh bagian dasar bunganya. Sama ya yang jantan juga. Nah, lalu di sini terdapat sepal atau mahkota dari bunga. Terdapat 5 sepal, 1, 2, 3, dan 4 dengan berwarna kuning yang sangat baik ya, sangat bagus. Nah, lalu ketika kita buka ya. Kita lihat sangat jelas ya di sini putiknya. Ini reseptakelnya atau dasar bunganya. Ini ovalenya ovalenya itu bakal buah. Setelah melakukan kita potong ya, dibelah. Nah, ini terdapat seperti ini saja. Ini yang akan menjadi bakal buah mentimun. Ya, lalu di sini ada bunga jantan. Bunga jantan tidak memiliki ovale atau bakal buah di reseptakelnya, tetapi dia memiliki stamen atau benang sari yang nantinya akan melakukan penyerbukan terhadap benang terhadap putiknya gitu ya, terhadap bunga betinanya. Nah, seperti ini bentuk dari bunga jantan atau bentuk dari
benang sari. Dan ini adalah karvel. Ini stamen, ini karvel, dan ini terdapat di dua bunga yang berbeda, dan nantinya akan melakukan penyerebukan melalui bantuan serangga ataupun tangan manusia. Nah, selanjutnya kita ke morfologi dari mentimun itu sendiri. Nah, panjang mentimun itu dari 15 sampai 25 cm, diameternya 5 cm, dan beratnya itu bisa mencapai 200 sampai 450 gram. Nah, warnanya itu sendiri berwarna hijau. Hijaunya yang bawah lebih pekat ya, lihat bisa beda, dan di atasnya itu lebih muda. Terus terdapat bintik-bintik halus ya, bintik-bintik kecil berwarna putih. Lalu terdapat duri-duri halus juga, tetapi tidak berbahaya. Nah, untuk melihat isi dalamnya, kita langsung saja untuk memotong timun ini secara melintang. Nah, ini kita bisa lihat kulitnya itu sangat tipis ya, warna hijau ini, dan ini dagingnya yang berwarna putih. Dagingnya itu jenisnya adalah jenis pepo, yaitu buah berdaging yang berjenis pepo. Pepo itu serupa dengan buah buni, namun dengan dinding luar yang lebih tebal dan kuat. Pada buah yang masak, di tengahnya sering terdapat ruangan atau daging buahnya bersatu dengan biji di dalam ruangan tersebut, gitu ya. Nah, jadi bijinya itu nyatu ya sama dagingnya gitu. Terus sekarang kita lihat bagian bijinya. Nah, yang putih ini, oke, kita langsung saja ya ke morfologi dari biji. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, biji itu bentuknya seperti ini, bentuk oval, runcing ya ujungnya, berwarna putih. Nah, ini juga bijinya berlendir dan berplasenta aksiler. Oh iya, lupa tadi. Kita bisa lihat ya dari atas secara melintang ini bahwa mentimun itu memiliki 3 karval dan 3 ruang. Kita lanjutkan ke tahap polinasi pada buah mentimun. Nah, biasanya para petani buah mentimun ini proses polinasinya itu menggunakan hewan serangga atau juga lebah gitu. Juga yang menggunakan polinasinya melalui bantuan tangan manusia. Akan tetapi bantuan tangan manusia ini sangatlah memakan waktu dan memakan tenaga gitu ya. Dan biasanya polinasi para petani menggunakan bantuan serangga atau lebah. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara bantuan tangan manusia itu seperti apa. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu karakteristik bunga dan daun, dan harus bisa membedakan mana bunga jantan dan mana bunga betina. Yang kedua, disarankan dilakukan pada pagi hari saat bunga bermekaran. Mohon maaf ya, ini bunganya sudah layu karena saya petik di pagi hari dan shootnya sore, jadi agak layu seperti ini. Lalu yang ketiga, buang kelopak bunga jantan. Nah, ini yang jantan ya, karena dia tidak memiliki ovale. Ovale itu bakal buahnya ya, berbeda dengan yang betina. Nah, kalau yang jantan sekarang kita buka ya kelopaknya. Ini benang sarinya sudah seperti ini. Lalu yang keempat, polinasinya dengan cara cukup tempelkan ujung bunga jantan ke bunga betina, sedikit diputar dan ditekan. Kalau ini bermekar itu sangat bagus ya, karena bentuknya nanti seperti ini ketika dia bermekar. Nah, bentuknya itu kan seperti ini. Lalu ini putiknya.
dimasukkan ke dalam benang sari. Ke dalam putih, mohon maaf. Benang sari ke dalam putih. Lalu diputar-putar seperti ini dan agak ditekan-tekan. Lalu setelah melakukan penyerbukan, kemudian diberi tanda dengan rapia di pohonnya supaya memiliki ciri bahwa daun ini, bunga ini sudah dipolinasi dan nanti akan menghasilkan mentimun. Nah, itu dengan bantuan manusia. Nah, kalau secara bantuan serangga atau hewan lebah, nanti si hewannya akan berhinggap di kepala benang sarinya dan nanti akan menghirup serbuk-serbuk benang sari, lalu dia berhinggap lagi di bunga yang betina dan dia akan mengeluarkan si serbuk sarinya itu kepada kepala putiknya dan lalu nanti akan menghasilkan dan terjadilah polinasi di dalamnya. Nah, berhubung timun ini adalah tumbuhan Angiospermae berbiji tertutup dan monokotil, jadi pembuahannya itu terjadi pembuahan secara ganda. Oke, selanjutnya kita langsung ke fertilisasinya ya. Nah, setelah penyerbukan, serbuk sari itu akan bertumbuh jadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari bergerak menuju bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah. Sementara serbuk sari tumbuh berbentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah lagi menjadi inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Inti vegetatif berada pada paling depan dalam buluh serbuk sari sebagai penunjuk jalan ke bakal biji, diikuti inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Selanjutnya, di dalam bakal biji terjadi pembentukan sel telur. Inti sel telur berasal dari inti kandung lembaga. Inti kandung lembaga membelah berulang-ulang sehingga menghasilkan 8 inti. Nah, 8 inti itu 3 intinya yang berada di daerah kalaza disebut antipoda. Nah, 2 inti di tengah bergabung membentuk inti kandung lembaga sekunder dan 3 inti yang lainnya menempatkan diri di dekat mikrofil. 2 inti pengapitnya disebut sinergit, sedangkan yang diapitnya disebut ovum atau sel telur. Setelah selesai pembentukan sel telur, berarti sel telur siap dibuahi. 2 inti spermatozoid dalam buluh serbuk sari masuk ke dalam kantung lembaga melalui Melalui mikrofil. Nah, yang pertama, inti spermatozoid 1 melebur dengan inti sel telur, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, inti spermatozoid 2 melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, untuk memberi gambaran atau lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkecambahannya ya. Nah, yang pertama ada persemaian. Persemaian benih umumnya akan berkecambah segera pada keadaan lingkungan yang mendukung. Terdapat syarat-syarat umum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan benih. Yang pertama, adanya air yang cukup untuk melembabkan biji. Yang kedua, suhu yang sesuai. Yang ketiga, cukup oksigen. Dan yang keempat, adanya cahaya. Nah, selain itu juga dalam proses perkecambahan benih tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor dalam internal dan faktor luar eksternal. Yang pertama, faktor dalam internal meliputi tingkat kematangan benih, ukuran benih, dormansi benih, dan penghambat perkecambahan. Sementara itu, faktor yang kedua yaitu luar eksternal maksudnya ya, meliputi cahaya, air, temperatur, oksigen, dan medium tumbuh menurut Sutopo 2002. Selanjutnya, proses perkecambahan dilakukan di bak dengan berukuran tergantung kebutuhan kita ya. Nah, bagian atas baknya itu harus terbuka, sedangkan bagian di bawahnya diberi lubang-lubang kecil berdiameter 0,5 cm.
untuk peresapan air. Nah, bak diisi pasir yang telah diayak setinggi 7-8 cm. Dan di atas pasir tersebut dibuat alur tanaman berkedalaman 1 cm dan jarak antara alurnya itu 5 cm. Panjang alur sesuai panjang baknya. Lalu benih mentimun disebar dalam alur tanaman secara rapat dan merata. Kemudian ditutup dengan pasir dan disiram air hingga lembab. Selanjutnya yang kedua yaitu penanamannya. Nah, penanaman benih dilakukan jika benih telah memiliki daun 2-3 daun utama. Dan benih mentimun yang sudah dapat ditanam langsung di lubang tanam yang dibuat dengan cara penugalan sedalam 5 cm. Benih ditanam sebanyak 1 tanaman per lubang, dan selanjutnya lubang tanaman ditutup tanah dengan jarak lubang tanamnya itu 70 cm kali 40 cm. Itu menurut Cahyono 2006. Karena jenis buahnya itu monokotil, jadi tipe perkecambahannya itu hipogel ya, tipe hipogel. Nah, tipe hipogel ini adalah tipe perkecambahan yang ditandai dengan tidak terangkatnya keping biji atau kotiledon ke atas permukaan tanah, melainkan tetap di dalam tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih lambat pertumbuhannya dibanding dengan daerah epikotilnya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.